warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Adrian Faturasman Bali sebagai moderator untuk presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang peraturan standar pelayanan fisioterapi. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Siti Nur Fadila, yang kedua ada Ramandani, yang ketiga ada Andi Alia Rahmayanti R, dan yang keempat ada Muhammad Adrian Faturasman Bali, saya sendiri. Sebelum memulai, saya akan sedikit membacakan, menimbang dan mengingat mengenai peraturan standar pelayanan fisioterapi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan fisioterapi. Mengingat yang pertama atau yang ke-1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1500. Baik, sekian dari saya mengenai menimbang dan mengingat peraturan standar pelayanan fisioterapi. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, mari kita simak presentasi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Pasal 1, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapis dalam melakukan pelayanan fisioterapi. 2. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, serta peralatan fisik, misalnya elektroterapeutis dan mekanis, serta pelatihan fungsi dan komunikasi. Yang ketiga, fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang kelima adalah organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun fisioterapi di Indonesia. Pasal 2, pengaturan standar pelayanan fisioterapi bertujuan untuk yang pertama, memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memberikan acuan dalam mengembangkan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapi dalam menyelenggarakan pelayanan
fisioterapi. Dan yang terakhir, melindungi pasien atau klien sebagai penerimaan pelayanan fisioterapi. Sekian dari saya. Nama saya Andi Alia Rahmayanti Rahmat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pasal 1 dan pasal 2. Pasal 3 yakni 1. Standar pelayanan fisioterapi meliputi pemberian pelayanan, pengelolaan pelayanan, dan sumber daya. 2. Standar pelayanan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam semua hal pemberian pelayanan kepada pasien atau klien. 3. Tata cara pelaksanaan untuk setiap kasus disusun oleh organisasi profesi dan disetujui oleh 3 menteri. 4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan standar pelayanan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terlampir sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Adapun pasal 4 yaitu 1. Menteri Kesehatan, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wali Kota memimpin dan mengawasi penyerapan serta pemanfaatan standar pelayanan fisioterapi sesuai dengan kewenangannya. 2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri Kesehatan, Gubernur, Wakil Gubernur atau Wali Kota dapat mengikutsertakan organisasi profesi. 3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pembinaan dan pengembangan pelayanan fisioterapi yang efektif. 4. Pembinaan dan pengawasan berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pembinaan atau pemantauan dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah. Saya sebagai pemateri terakhir yang akan melanjutkan penjelasan dari pasal 3 dan pasal 4. Pasal 5. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, 1. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 378 garing Menkes garing SK garing 4 garing 2008 tentang pedoman pelayanan rehabilitasi medik di rumah sakit sepanjang mengatur pelayanan fisioterapi. 2. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 517 garing Menkes garing 6 garing 2008 tentang standar pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan dan nomor 3 Keputusan Menteri Kesehatan nomor 778 garing Menkes garing SK garing 8 garing 2008 tentang pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun pasal 6, yaitu peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Mengapa demikian? Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya atas penyampaian materi yang sangat informatif. Semoga apa yang sudah dipresentasikan dapat menambah pemahaman kita tentang peraturan standar pelayanan fisioterapi. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Demikian presentasi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah mau menyimak sampai selesai dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.